Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali sebuah alur cerita film, dan filmnya berjudul Chennai Express. Chennai Express adalah film aksi komedi Hindia yang dibuat tahun 2013. Dengan pemeran utama dalam film ini yaitu Shah Rukh Khan dan disutradarai oleh Rohit Shetty. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita masuk intro. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang berusia 40 tahun, dia bernama Rahul. Rahul yang terlihat sedang memegang sekop berikut darah yang mengalir dari mulutnya. Dan inilah film Chennai Express. Rahul kecil dari semenjak usia 8 tahun sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang sangat begitu menyayanginya. Oleh kakeknya, dia disuruh mengelola toko manisan di Mumbai. Saking sayangnya, kakeknya selalu mengikutinya kemana dia pergi. Bahkan ketika dia sedang pacaran pun, kakeknya muncul. Hal itu membuat Rahul menjadi pria jomblo yang sulit untuk menikah. Kakeknya dikenal sangat fanatik dengan tim bisbol atau kriket yang bernama Sachin dari India. Dan tahun 2013, kakeknya akan genap berusia 100 tahun. Rahul dan keluarganya termasuk temannya yang bernama Bobby dan Salim membuat acara spesial untuk ulang tahun kakeknya ini. Saat hari perayaan itu, teman Rahul mengajaknya untuk berlibur ke Goa selama 7 hari 6 malam. Namun dia khawatir kakeknya tidak mengizinkannya. Tiba-tiba Rahul dipanggil oleh kakeknya untuk membuka hadiah khusus darinya, yaitu sebuah tongkat pemukul yang khusus ditandatangani oleh tim favoritnya. Kakeknya kemudian berteriak bahwa timnya sudah mencetak rekor angka 99. Sontak, semua keluarga berkumpul menyaksikan pertandingan tersebut. Mereka semua tampak tegang, terlebih kakeknya yang sangat fanatik. Tiba-tiba, tim Sachin gagal mencetak angka dan kalah dalam pertandingan itu. Neneknya langsung terkejut berteriak. Rahul awalnya mengira neneknya kecewa kepada Sachin yang kalah. Namun rupanya dia terkejut melihat kakek yang mendadak meninggal. Rahul yang sedih atas kepergian kakeknya yang tercinta, namun di sisi lain dia pun menyadari bahwa itu adalah takdir dari kakeknya. Terlebih, usia kakeknya memang sudah cukup tua dan dia sudah menikmati hidupnya selama ini. Namun di balik kesedihannya itu, seketika berubah menjadi kegembiraannya karena Rahul akhirnya bisa santuy pergi berlibur ke Goa bersama teman-temannya. Lalu dia meminta izin kepada neneknya untuk pergi mengembara sesuai kata hatinya. Neneknya pun membolehkannya, namun terlebih dahulu dia harus menunaikan wasiat kakeknya untuk menebar abu jenazahnya di Sungai Rameswaram. Sementara neneknya akan menebar sebagian abu kakeknya di Sungai Gangga. Rahul kemudian berbicara kepada dua temannya tentang wasiat kakeknya itu. Terlihat dari Google Maps, tujuan mereka berlibur ke Goa ternyata berlawanan arah dengan Sungai Rameswaram. Tidak kehilangan akal, Bobby melihat sungai di Goa tetap mengalir menuju Rameswaram. Artinya, ketika Rahul menuang abu kakeknya di Goa, tetap saja abu itu akan mengalir ke Rameswaram. Namun, ketika Rahul akan berangkat, masalah muncul. Neneknya ingin mengantar Rahul sampai naik kereta yang menuju Rameswaram. Itu artinya Rahul tidak bisa bareng bersama teman-temannya. Rahul punya rencana untuk berhenti di stasiun Kalia dan melanjutkan perjalanan bersama mereka. Ketika di stasiun, neneknya heran. Kenapa Rahul menggunakan kereta Chennai Express? Karena kereta ini tidak mengarah ke Rameswaram, neneknya kemudian memberi pesan yang mendalam di sini. Neneknya dengan sengaja berangkat sendiri menebar abu ke Sungai Gangga karena tidak percaya dengan siapapun. Dan dia berharap Rahul melakukan wasiat kakeknya karena neneknya sangat percaya kepada Rahul, dia akan menebar abu kakeknya di Rameswaram. Namun tetap saja Rahul berbohong. Ketika sampai di stasiun Kaila, di mana kedua temannya sudah menunggu, Rahul tidak sengaja meninggalkan abu kakeknya di kereta. Lalu Rahul bergegas mengejar lagi kereta itu untuk mengambil abu kakeknya. Dan dimulai dari sinilah kehidupan Rahul akan berubah.
Tiba-tiba, Rahul melihat seorang wanita cantik yang berlari untuk menaiki kereta ini. Dia bernama Minama. Setelah berhasil membantu wanita ini naik kereta, Rahul berniat turun dari kereta ini, namun datang lagi pria yang berlari untuk naik kereta juga. Rahul kembali membantunya. Lalu muncul lagi yang berlari sama ingin naik kereta tersebut. Hingga Rahul berhasil membantu 4 pria naik kereta ini. Namun saat giliran Rahul akan turun dari kereta tersebut, dia terkejut karena kereta sudah jauh dari area stasiun. Dengan terpaksa Rahul harus ikut dan diam di dalam kereta tersebut. Terungkap di sini, keempat pria itu sengaja naik ke kereta ini untuk mengejar Minama yang dianggap kabur oleh mereka. Mereka rupanya berasal dari India Selatan yang tidak mengerti bahasa Hindi. Mereka selalu menggunakan bahasa Tamil. Ketika duduk, Rahul ditelepon temannya untuk bertemu di stasiun berikutnya. Rahul lalu mengatakan menemukan pujaan hatinya yang tidak mengerti bahasa Hindi. Lalu kepada temannya, Rahul mengatakan, dia sangat cantik, rambutnya indah, bibirnya bekah merekah. Rahul lalu menyanyi lagu India tentang cinta, dan Rahul kaget ternyata Minama bisa bahasa Hindi. Rahul terkejut ternyata 4 pria ini akan menculiknya. Dia dan Minama berbicara lewat lagu agar tidak diketahui oleh mereka. Di toilet, Minama meminjam HP Rahul yang disebutnya berharga 5 juta lebih. Namun, tidak diduga, mereka dipergoki oleh bandit ini lalu membuang HP Rahul yang mahal itu. Dan Rahul tidak bisa berbuat banyak, hingga seorang kondektur yang datang pun tidak berhasil membantu mereka. Malah, dia dilempar ke tepi danau. Rahul akhirnya harus mengikuti mereka pergi ke desa Komban, tempat Minama berasal. Minama lalu menjelaskan kepada Rahul bahwa dirinya adalah anak seorang bos mafia di desa Komban, India Selatan. Ayahnya adalah seorang penguasa di sana. Dan keempat orang itu adalah para bandit sepupunya yang bertugas untuk membawanya kembali ke rumahnya dan akan dinikahkan dengan Tangabali, anak dari teman ayahnya, agar ayahnya bisa menguasai desa mereka. Di malam hari ketika mereka tertidur pun Rahul gagal untuk melarikan diri. Dan di pagi harinya kereta terlebih dulu berhenti di stasiun Singaparna. Rahul yang terbangun melihat sebuah kantor polisi. Bukannya membantu, polisi itu seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, ternyata wilayah ini sudah dikuasai oleh ayahnya Minama. Rahul yang sudah terjebak dalam keadaan ini, dia tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti mereka. Dia pun meminta Minama membantunya agar bisa pergi. Minama lalu menyuruh Rahul untuk mengikuti perintahnya, agar mengangguk ketika bertemu ayahnya jikalau dia ingin segera bebas. Ketika sampai di desa mereka, tampak ratusan anak buah ayahnya berkumpul di sana. Dan inilah sosok ayah Minama yang bernama Durgeshwara, berikut ratusan pengawalnya. Ayahnya bertanya kepada Minama kenapa dia selalu kabur. Dia mengatakan tak mau menikahi Tangabali karena mencintai pria ini. Rahul pun menganggukkan kepalanya tanda betul apa yang diucapkan Minama. Dan di perjalanan, Rahul diberitahu bahwa Minama membohongi ayahnya bahwa dia mencintai Rahul dan akan menikah dengannya. Saat berada di rumah Minama, Rahul merencanakan pelariannya dengan mengirim pesan melalui kertas yang dilempar untuk Mina. Rupanya kertas itu malah dibaca orang lain secara bergiliran. Dan ketika berada di gudang, tentu saja bukan hanya Rahul dan Mina yang datang ke sana. Keesokan harinya, Rahul melihat seorang inspektur polisi dari Punjabi yang mengerti bahasanya. Rahul bermaksud meminta tolong padanya, namun tiba-tiba dia ketakutan karena Tangabali yang dijodohkan untuk Mina datang ke sana. Dan inilah sosok Tangabali.
Tangga Bali lalu berbicara dengan Durgeswara. Dia meminta kesepakatan sebelumnya bahwa dia akan menikahi Mina. Rahul yang tidak mengerti ucapan Tangga Bali dibantu inspektur untuk menerjemahkannya. Ketika Tangga Bali berbicara kepada Rahul, Rahul selalu menganggukkan kepalanya. Tangga Bali mengajaknya bertarung malam ini, dan dia yang menang akan mendapatkan Mina. Rahul pun di sini mengangguk kembali, itu artinya Rahul menyetujui tantangan Tangga Bali. Namun tak lama setelah itu inspektur menerjemahkannya, dan dari situlah Rahul merasa ketakutan. Peace आके पार Rahul kemudian berbicara kepada Mina untuk bunuh diri saja daripada melawan menara Sutet itu. Mereka lalu merencanakan pelariannya lagi. Rahul menemani seorang cewek cantik untuk bernyanyi, menari, dan mabuk. Dan ketika mabuk, disinilah Mina sudah mempersiapkan sebuah motor trail dan kantong yang berisi abu kakeknya yang diketahui oleh Mina. Dalam mabuknya, dia berkata ngawur kepada para pengawal di sana, termasuk Dugeswara dan Tangga Bali. Saat kesadarannya mulai membaik, Rahul lalu membuat atraksi dengan motor itu dan mempertunjukkannya kepada mereka. Dan tiba-tiba, Rahul dengan sengaja melarikan diri dengan motor itu tanpa membawa Mina. Dalam perjalanan kaburnya, Rahul terjatuh dari motor itu dan ditemukan oleh si inspektur. Dia membawa Rahul ke sebuah ruangan yang gelap, lalu mengatakan kepada Rahul untuk bangun esok pagi dan pergi menggunakan kereta. Ketika terbangun, Rahul terkejut dirinya berada di sebuah perahu yang sedang berlayar di lautan lepas antah berantah. Ternyata perahu itu sedang menuju Sri Lanka untuk menyelundupkan solar. Lalu datanglah polisi Sri Lanka dan menangkap mereka. Di sini Rahul terlihat senang, namun polisi itu tetap saja menahannya karena dianggap antek mereka. Di sisi lain, Mina harus bersedih karena akan menikahi Tangga Bali. Kembali ke Rahul yang mencoba menjelaskan dirinya berasal dari Mumbai dan akan menebar abu kakeknya. Bodornya, polisi mengira benda di dalam itu adalah bahan peledak berbahaya. Ketika Rahul mengatakan dia dari Komban, polisi tersebut lalu membawanya pergi. Dan saat sampai di desa Komban, Rahul melihat inspektur dan mengira dirinya sudah berada di Mumbai. Namun ternyata Rahul kembali ke rumah Mina. Kemudian untuk mengelabui polisi Sri Lanka, Dugeswara mengatakan bahwa Rahul keluarga mereka. Dan saat polisi Sri Lanka pergi, Rahul pasrah akan menjadi bulan-bulanan mereka. Dia bahkan mencoba mengambil parang untuk melawan mereka. Rupanya, Mina yang sedang berada di sana dia jadikan tameng. Sontak semua orang terkejut. Hingga akhirnya Rahul dan Mina kabur menggunakan mobil. Tangga Bali yang mencoba menghalangi Rahul pun harus dikusruk. Kali ini Rahul menunjukkan aksi kerennya, guys. Sayangnya, mobil itu mogok di tepi danau. Untungnya, Rahul berhasil menyelamatkan abu kakeknya dan tidak bagi mobil kesayangan ayah Mina yang meluncur masuk ke jurang. Mereka akhirnya bertengkar dan berpisah untuk mencari jalan masing-masing. Sebelum kita lanjut, kita kopai dulu, guys.
Lanjut, terlihat di sini badan Tanggabali begitu buladik dan dia menyimpan amarah dan dendam. Kembali ke Rahul yang sedang berjalan di hutan, dia bertanya ke seorang pria kerdil. Highway, ಏನರೆ I want to see road. ओके मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा. Bahkan, truk yang mengangkut kayu pun tidak bersedia menolongnya karena Rahul masih berada di wilayah kekuasaan Durgeshwara. Rahul yang frustasi berteriak mencari Minama. Hingga akhirnya mereka pun bertemu kembali. Rahul pun diajak berjalan bareng menuju arah yang benar mengikuti Minama. Hingga sampailah mereka di sebuah desa yang indah dan keren di pinggir danau. Dan ketika bertemu warga di sana, terlihat Mina langsung berbicara dengan mereka. Rahul yang melihat itu kali ini dia tidak mau menganggukkan kepalanya, tapi gigidek dan menggelengkan kepalanya. Dan karena hal tersebut juga, Rahul malah diangkat oleh mereka. Sabar Hul. Mina berbohong kepada warga bahwa mereka kawin lari dan gelengan kepalanya Rahul menandakan dia takkan meninggalkan Mina yang begitu dia cintai. Mina mengatakan kepada warga Rahul adalah orang miskin penjual manisan yang ditolak ayahnya. Rahul terkejut bagaimana Mina tahu bahwa dia adalah penjual manisan. Mina kembali tertawa puas karena Rahul memang penjual manisan yang identiknya dilakukan seorang wanita. Namun ketika menyinggung ibu Mina yang sudah tiada dan kedua orang tua Rahul yang tewas karena kecelakaan membuat mereka terharu. Dan pertempuran kocak mereka belum selesai. Mina menyebut Rahul sudah berusia 50 tahun lebih. Dan Rahul yang sakit hati menyebutnya sebagai lelucon garing. Sekarang waktunya mereka tidur. Mina membuatkan tempat tidur bagi Rahul di lantai. Namun Rahul menolaknya karena merasa sudah seperti suami istri dan dia lalu naik ke ranjang di samping Mina. Dan inilah yang dilakukan oleh Mina ketika Rahul baru terlelap tidur. Tanggabali, kita bali, kita barade, naju sauti penda. Sidamat. Keesokan harinya, warga di sana meminta Rahul menggendong Mina menaiki anak tangga menuju kuil dengan tujuan memperkuat pernikahan mereka. Dan inilah anak tangga yang harus mereka lalui. Mina terkesima dengan aksi Rahul yang berhasil sampai ke kuil ini. Mina terbawa perasaan dengan ucapan pendeta di sana. Bahkan Rahul disuruh mengoleskan kumkum di belahan rambutnya sebagai simbol pernikahan mereka. Rahul yang tidak mengerti mengikuti saja perintah mereka, namun Mina menangis melihatnya. Rahul memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Mina di desa ini. Dalam perjalanan, Rahul tidak tega dan kembali ke desa tersebut. Mina pun terkejut melihat Rahul datang kembali, namun bersama Tanggabali dan anak buahnya. Rahul dan Mina akan dibawa oleh mereka, dan Rahul yang melihat sabit kelapa berniat melakukan hal yang sama kembali. Namun kali ini, Tanggabali tidak dapat dikelabui oleh mereka. सापड़िया सर. उलाला, ये थी तेरी स्ट्रैटेजी. ले लूंगा मैं. समझ में चमक चलो. तंगबली हिंदी में गा रहा है. Muncullah seorang bocah yang siap melawan menara Sutet ini. Bahkan, semua warga desa menghadang mereka agar Rahul dan Mina dapat kabur. Tapi Mina terlebih dahulu masuk ke rumah untuk mengambil abu kakeknya Rahul.
Saat sampai di stasiun, Rahul memberikan tiket untuk Meena pergi ke Mumbai. Sedangkan Rahul akan ke Rameswaram untuk menabur abu kakeknya. Tapi di sini Meena menolak dan akan ikut Rahul ke Rameswaram. Saat sampai di Sungai Rameswaram, dengan penuh penjiwaan, Rahul akhirnya berhasil menunaikan wasiat kakeknya. Di malam ini, Rahul sudah memendam cintanya namun tidak kuasa untuk mengucapkannya. Meena berencana pergi ke Pune menemui teman kecilnya. Dia menolak ajakan Rahul untuk ke Mumbai menuju rumahnya. Saat bangun dari tidurnya, Meena terkejut berada kembali di rumahnya. Rahul mengatakan kepada ayahnya untuk menghargai perasaan putrinya. Jangan pernah remehkan kekuatan orang biasa. Lalu Rahul memutuskan untuk menantang tangga Bali karena dia mencintai Meenama. Dan kita lihat aksi Rahul di sini, guys. Dia lalu mengambil sebuah sekop seperti kita lihat di awal film. Kali ini, dia benar-benar harus melawan si Menara Sutet. Dan akhirnya, Rahul berhasil menumbangkannya dan mengakui keberanian yang sangat besar dari Rahul. Durgeswara pun memberikan Meenama untuk Rahul dan akan menikahinya. क्या तू मुझसे कल्याण बनाएगी? और आज ये राहुल मीनम्मा को जरूर बोलेगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Chennai Express ini? Sumpah guys, saya dari awal narasi sampai sekarang nahan ketawa. Karena kemarin kan video-video agak berat gitu kan, penjara, aksi, gangster kayak mafia gitu. Nah, sedikit hiburan dulu sekarang sama Mamang Shahrukan guys. Dan tidak lupa dengan kopai sisanya. Ih, juara. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.